Shalom, perkenalkan nama saya Eksaudi Sitanggang dengan NIM 2101011050. Saya dari grup B Prodi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kitab Efesus dan juga Kolose. Dalam mata kuliah pengantar pengetahuan perjanjian baru dengan dosen pengampuh yaitu Bapak Haposan Silalai MTH. Pertama saya akan menjelaskan mengenai kitab Efesus. Penerima surat ini yaitu jemaat Efesus yang secara tidak langsung didirikan oleh Paulus dalam perjalanan PI ketiga. Di sana ia tinggal kurang lebih selama 2 tahun. Dan dalam Efesus 3 ayat 2 diberitahukan bahwa jemaat Efesus hanya pernah mendengar mengenai Paulus. Kemudian keadaan jemaat Efesus pada saat itu, mereka berasal dari orang kafir atau bukan orang Yahudi, namun pengaruh Yahudi terasa dalam jemaat itu. Mereka dulunya adalah penyembah Artemis. Kemudian mengenai penulis surat ini dapat kita lihat dalam Efesus 1 ayat 1 diperkenalkan bahwa dia adalah suatu karangan Paulus semasa dalam penjara. Oleh sebab itu para ahli mengelompokkan surat Efesus bersama dengan Filipi, Kolose dan juga Filemon menjadi surat-surat dari penjara. Karena itulah surat Efesus ini diterima sebagai karangan Paulus. Nah, kemudian adalah tujuan dari surat Efesus. Dengan tekun ia berdoa dan merindukan para pembaca agar bertumbuh dalam kasih, iman, hikmat, dan juga penyataan dari Bapa. Ia sangat-sangat berharap agar mereka dapat berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini tersirat dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 17. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai garis-garis besar Efesus. Itu terdapat beberapa bagian seperti ajaran yang penuh kuasa dan penebusan orang percaya, yaitu keutamaan Kristus dalam penebusan, seperti keutamaannya dalam rencana Bapa terdapat dalam Efesus 1 ayat 3-14. Keutamaannya dalam partisipasi orang percaya terdapat dalam Efesus 1 ayat 7-12. Keutamaannya dalam penerapan Roh Kudus yaitu terdapat dalam Efesus 1 ayat 13-14. Kedua itu seperti hasil-hasil penebusan dalam Kristus, yaitu membebaskan kita dari dosa dan kematian kepada hidup baru dalam Kristus terdapat dalam Efesus 2 ayat 1-10, memperdamaikan kita dengan orang lain yang sedang diselamatkan terdapat dalam Efesus 2 ayat 11-15, dan mempersatukan kita dalam kasih Kristus dalam satu rumah tangga itu terdapat dalam Efesus 2 ayat 16-22. Kemudian menyatakan hikmat Allah melalui gereja terdapat dalam Efesus 3 ayat 1-13. Kemudian mengenai pengarahan praktis kehidupan orang percaya, seperti hidup baru orang percaya, yaitu selaras dengan maksud Allah bagi gereja, terdapat dalam Efesus 4 ayat 1-6. Hidup baru yang kudus, seperti terdapat dalam Efesus 4 ayat 17 sampai Efesus 5 ayat 7. Kemudian hidup baru sebagai anak-anak terang yang terdapat dalam Efesus 5 ayat 8-14. Kemudian hati-hati dan penuh dengan roh yang terdapat dalam Efesus 5 ayat 22 sampai Efesus 6 ayat 9. Terus hubungan rumah tangga orang percaya seperti suami dan istri yang terdapat dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Kemudian anak-anak dan orang tua yang terdapat dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Terus hamba dan Tuhan yang terdapat dalam Efesus
6 ayat 5 sampai 9. Kemudian peperangan rohani orang percaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kitab Kolose, di mana penerima surat ini merupakan jemaat Kolose, yang dimana mereka kebanyakan merupakan orang kafir. Kolose tidak didirikan oleh Paulus, dan Paulus juga belum pernah ke sana. Namun mengenai Paulus, sebagian dari mereka udah mengetahuinya, dan ini ternyata diketahui oleh yang melalui Epafras, yang kemungkinan merupakan pendiri dari jemaat Kolose. Alasan surat ini ditulis yaitu karena munculnya ajaran palsu yang mengancam masa depan rohani jemaat Kolose, dan tujuannya yaitu untuk memberantas semua ajaran palsu yang berbahaya di Kolose yang mengambil alih kedudukan Yesus Kristus. Ada beberapa ciri khas dari kitab Kolose, yaitu Kolose memusatkan perhatian pada kebenaran dari keutamaan Kristus dan kesempurnaan orang percaya di dalam Dia. Yang kedua, kitab ini dengan tegas meneguhkan kepenuhan kealahan Kristus, yang bisa kita baca dalam Kolose 2 ayat 9, dan berisi salah satu bagian yang paling agung di Perjanjian Baru mengenai kemuliaannya. Itu bisa kita baca dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Yang ketiga itu, kitab ini sering dianggap sebagai surat kembar dengan kitab Efesus karena keduanya mempunyai kesamaan dalam segi isi dan ditulis kira-kira pada waktu yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai garis-garis besar dalam kitab Kolose, yaitu yang pertama, salam Kristen yang dapat kita baca dalam Kolose 1 ayat 1 sampai 2. Yang kedua, ucapan syukur karena iman, kasih, dan pengharapan mereka yang dapat kita baca dalam Kolose 1 ayat 3 sampai 8. Dan yang ketiga, yaitu doa untuk kemajuan rohani mereka yang dapat kita baca dalam Kolose 1 ayat 9 sampai 12. Sekian penjelasan dari saya mengenai kitab Efesus dan Kolose. Saya mengucapkan terima kasih.